Bisa First Finance and Central Bank Deputies Meeting atau First FCBD yang merupakan rangkaian dari kegiatan Finance Track di Forum G20 telah dimulai. Dari pertemuan secara hybrid dan langsung, Menteri Keuangan Indonesia, Italia, dan India sepakat kolaborasi, reformasi, serta kerjasama multilateral menjadi kunci kebangkitan ekonomi negara di dunia di masa pandemi. Di acara Seminar internasional tingkat tinggi atau high level seminar pada agenda FCBD dengan tema Recover Together, Recover Stronger dihadiri Menteri Keuangan Italia Daniel Franchi dan Menq India Nirmala Sitharaman. Dalam agenda ini ada sejumlah fokus yang dibicarakan seperti exit policy, scaring effect pandemi bagi dunia usaha, kebijakan fiskal negara di dunia, dan keterangannya di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan pentingnya kolaborasi dan kerjasama negara dunia bahu-membahu menolong negara yang terdampak akibat pandemi. Kegiatan FCBD atau pertemuan di tingkat level Deputi Bank Sentral ini akan berlangsung sampai 10 Desember 2021. Baik. Yang terhormat Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari rangkaian kegiatan Forum G20 di Bali, kita akan bergabung bersama reporter Ira Hulu dan juru kamera Sartika Harahap. Ya Ira, apa poin-poin penting yang ingin disampaikan tentunya dalam seminar high level Recover Together, Recover Stronger ini? Baik Eliza dan juga pemirsa, beberapa saat yang lalu seminar high level Recover Together, Recover Stronger ini sudah selesai. Yang mana tadi ini sudah dimulai pada sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian tengah ataupun WITA. Dan sementara itu juga terkait dengan poin-poin penting yang tadi kami dengar ini sudah disampaikan adalah yang pertama terkait dengan exit strategi itu support recovery. Yang mana ini merupakan salah satu kebijakan yang cukup penting, yaitu tepatnya untuk melindungi negara-negara berkembang akibat dari spillover ataupun kelimpahan exit policy dari negara maju yang ekonominya sudah pulih terlebih dahulu dibandingkan negara-negara berkembang yang saat ini ada beberapa yang memang ekonominya masih terdampak akibat pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan addressing scaring effect to secure future growth. Ini menjadi penting karena kita ketahui bahwa di masa pandemi COVID seperti saat ini tidak semua sektor ini berhasil bangkit. Karena kita ketahui juga kalau di sektor-sektor tersebut ini tidak serta-merta langsung bisa pulih kembali ataupun bahkan ada yang tidak bisa diselamatkan. Sehingga negara maupun juga pemerintahan yang tergabung dalam negara-negara yang tergabung dalam Forum G20 ini menjadi salah satu fokusnya juga dalam kegiatan financial track untuk memperhatikan sektor-sektor tersebut. Kemudian juga ini yang dibahas adalah payment system in digital era. Tentu ini menjadi hal yang penting yakni terkait dengan pembayaran digitalisasi untuk lintas batas negara. Hal ini juga menjadi penting untuk mempercepat tingkat perdagangan yang berada di dunia. Tadi dari informasi yang kami dapatkan ataupun contoh yang sudah dinyatakan langsung oleh Menteri Keuangan adalah misalnya ketika pada saat ini sejumlah negara yang berada di Eropa mengalami kenaikan inflasi termasuk juga Amerika Serikat, maka biasanya dengan adanya kenaikan inflasi untuk pengetatan kebijakan baik itu moneter maupun fiskal ini dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian negara tersebut. Namun memang ini memiliki dampak terhadap negara-negara emerging market ataupun negara yang sedang berkembang. Itulah yang disebut dengan exit policy, sehingga ini pun hal yang paling penting dilakukan karena menurut keterangan dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang menyatakan ketika suatu kebijakan ini diambil, kebijakan fiskal maupun moneter, setidaknya ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama well calibrated, kemudian well planned, dan juga well communicated, sehingga negara-negara yang tergabung dalam G20 ini pun bisa memahami konteks tersebut dan menumbuhkan pengertian yang sama. Begitu Eliza. Ya Ira, lalu ancaman perekonomian saat ini kita ketahui adalah terkait dengan pandemi ini. Nah ini seperti apa? Tentunya komitmen negara-negara G20 untuk menolong negara terdampak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Ya Liza, benar sekali bahwa ketika negara-negara berkembang khususnya ini terdampak pandemi COVID-19 karena memang pandemi tersebut
bisa meluluhlantahkan perekonomian. Kalau kita lihat bahwa untuk menurut keterangan dari Menteri Keuangan, ini yang paling penting bagaimana antara task force ataupun Satgas penanganan COVID-19 ini bisa bekerja sama dengan Menteri Keuangan. Namun kita lihat juga bahwa dalam kenyataannya untuk salah satu cara untuk memperlambat penyebaran COVID-19 dengan vaksinasi misalnya, ia menyatakan bahwa sebenarnya untuk tingkat 80% ini vaksinasi cukup bagi populasi di dunia. Namun pada kenyataannya ini tidak seperti itu karena akses kemudian juga distribusi yang belum merata. Sehingga diharapkan dengan adanya forum G20 ataupun G20 ini menjadi salah satu cara untuk agar berbagai negara ini boleh memperhatikan kembali kebijakannya, kemudian saling berkolaborasi maupun mengadakan kerjasama multilateral sehingga nantinya ditumbuh bukan hanya kesamaan pemahaman ataupun kesamaan empati terkait dengan dampak dari pandemi, tetapi juga bisa menjalankan aksi-aksi nyata melalui kerjasama di bidang perekonomian maupun juga kesehatan. Demikian, Eliza, kembali kepada Anda di studio. Baik Ira, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian reporter Ira Hulu dan juru kamera Sartika Harahap melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali.